in association with. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di Talk is Fun. Pekan ini memang luar biasa ya. Sama seperti dengan Talk is Fun kali ini yang akan kedatangan tamu-tamu yang buat saya sangat luar biasa. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang punya prestasi di bidangnya masing-masing. Ada di seni, ada juga di sains ya. Nah yang pertama, kita kenal sebenarnya dia adalah sosok aktor dengan banyak yang bilang aktor 1000 wajah. Karena tampil di banyak film dengan berbagai macam karakter, pokoknya jempolan abis. Nah, tapi baru-baru ini ia kemudian beralih sedikit ya, masih juga di dunia hiburan, tapi kemudinya sebagai sutradara. Memulai debutnya sebagai seorang sutradara banyak sekali diapresiasi. Filmnya banyak yang direspons dan dipuji, sangat menyentuh, dekat dengan realitas sosial, ya kan? Bahkan di debutnya kali ini, film yang ia sutradarai juga berhasil meraih penghargaan di BIF atau di Busan International Film Festival. Pasti tahu ya siapa tamu saya? Betul sekali, Reza Rahadian. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, kita intip dulu seperti apa kiprah seorang Reza Rahadian ya sebagai seorang sutradara. Saya mau cari kerja, Bu. Apa aja? Sesuai judulnya, film Pangku berhasil memangku banyak emosi melalui kekuatan cerita. Kalau mau kerja di Berangkat dari fenomena kopi Pangku di pinggir Pantura, film ini juga memotret isu sosial relevan mengenai perjuangan dan pengorbanan seorang ibu tunggal demi memenuhi kebutuhan anaknya. mesti ngelendot sambil di pangku-pangku gitu, Bu. Kopi Pangku yang dipandang negatif bagi beberapa perempuan nyatanya menjadi jalan untuk bertahan hidup di tengah kegetiran tanpa ada pilihan. Pangku menjadi debut Reza Rahadian sebagai sutradara. Debutnya juga berhasil memangku setidaknya 4 penghargaan dalam ajang Busan International Film Festival 2025. Bagi para penonton, film ini semakin relevan dan dekat dengan kenyataan karena mengambil lokasi syuting di kawasan Eretan Indramayu yang menjadi asal fenomena kopi Pangku. Pangku menjadi surat cinta bagi para ibu. Film yang diperankan oleh Claresta Taufan, Fedi Nuril, dan Christine Hakim tersebut semakin sempurna karena Reza menggandeng Iwan Fals untuk mengisi soundtrack Pangku melalui lagu berjudul Ibu yang dianggap sangat tepat menggambarkan perjalanan karakter Sartika, tokoh utamanya. Kalau ibu nggak cari uang, nanti bayar sekolahnya gimana? Kalau mau beli jajan, Bayu nggak suka lihat ibu pangku-pangku. Such a brilliant, so heartfelt, menyentuh, real, itu kayaknya gambaran yang banyak diberikan orang ya ketika keluar dari bioskop dan menonton film debutnya Reza Rahadian sebagai seorang sutradara. Dan sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Reza Rahadian. Hai Zal. Jaraknya jauh ya? Iya, kita terpisah oleh Iya, benar. masa ini. How are you? I'm good. Thank you so much for asking. Aduh, How are you, Tiff? filmnya I'm good. Filmnya benar-benar diapresiasi. Banyak sekali orang-orang ya. I'm going to watch your movie ya this week ya, Yeah. karena ngelihat testimoni orang-orang. Tapi Za, pertanyaannya, debut pertama sebagai seorang sutradara ya kan, kenapa lebih memilih film dengan alih-alih yang komersial gitu ya, ini yang lebih real dengan isu sosial gitu? Mungkin kerinduan pribadi aja sih sebenarnya akan film-film serupa gitu ya, dan mungkin karena ya aku banyak terlibat di film-film yang juga considered commercial film gitu. Ternyata memang begitu mau membuat film, panggilan hatinya lebih kepada memotret sesuatu yang lebih mungkin marginalized gitu, sesuatu yang mungkin bukan tidak pernah tapi jarang dipotret dalam sebuah film. Dan itu buat aku satu ruang eksplorasi yang menarik untuk diceritakan, dan ingin sekali membuat sebuah cerita yang bagaimana ya kita memotret sesuatu yang mungkin dianggap orang, wah ini daerah yang it's quite a poor area gitu ya,
masyarakatnya mungkin ekonominya menengah ke bawah, tapi ada sebuah harapan, ada sebuah kerja keras, ada sebuah upaya untuk bertahan hidup. Dan menurutku itu yang menjadikan kenapa aku ingin membuat film ini. Oke. Gitu. Karena realitas sosial itu begitu captivating dan sangat menarik, dan berusaha hati-hati untuk tidak kemudian terjerumus masuk ke so-called poverty porn gitu. Tidak mengeksploitasi, berusaha untuk tidak mengeksploitasi kemiskinan itu menjadi sebuah alat untuk ayo kita menangis bersama-sama atau mengasihani bersama-sama. Itu yang dinamakan brilliant, ya Wow. nggak sih? I mean, Karena bagaimana Reza menggambarkan itu sangat sangat baik sekali melalui real set, ya kan? Itu Ya. memang Ya, ya. langsung ya setnya di Pantura. betul di wilayah Pantura. Kami tidak membangun set besar gitu, mendress up warung dan lain-lain, tapi secara lokasi ya itu di lokasi asli, karena keterbatasan budget juga, we cannot afford to make the set gitu ya, karena itu pasti akan take a lot of budget. Jadi kami syuting di real set semuanya, dan secara geografis memang semua ruang-ruang yang ada di film Pangku itu berdekatan sebenarnya, tidak terlalu jauh. Oke. Jadi kami syuting rumah Ibu Maya, warung Ibu Maya, kemudian area tempat pelelangan ikan, itu sebenarnya lokasi yang tidak berjauhan gitu. It was Jadi your first time ke Pantura? that was my second time waktu syuting, karena pertama tuh 2018. Oh, oke. Disitulah aku menemukan fenomena sosial ini, Kopi Pangku ini, dan Oh, langsung. ketika pertama kali 2018 itu langsung. Iya, Oke. jadi syuting di daerah sana, terus kemudian pas pulang syuting melewati area itu, dikasih lihat nih ada satu hal yang terjadi. Saya bilang, apa ini? What is this? Gitu. Saya nggak pernah tahu sebelumnya. Terus tiba-tiba pas lihat aku langsung ngerasa kayak, wah, if one day I got the chance to make film, this is my set. Oke. This is what I'm going to talk about, gitu. Itu cita-cita dulu, 2018. Dan langsung tereksekusi 6 Alhamdulillah. tahun kemudian berarti ya, karena 6 tahun lalu kan iya, 6 syutingnya tahun ya. kemudian ternyata alhamdulillah bisa diwujudkan. Oke, gimana melihat fenomena yang ada di Pantura ini sih, Za, gitu. Banyak orang yang bertanya-tanya gini, di zaman yang serba modern kayak sekarang masih ada ya? Ya ternyata artinya gini, ini adalah kumpulan orang-orang yang berupaya untuk bertahan hidup. Nggak punya waktu yang panjang untuk mengeluh tentang kehidupan, nggak punya any philosophical quotes untuk bisa menyemangati hari mereka selain ya udah hidup dijalani aja. Ketika ngobrol, riset, langsung ngobrol dengan mereka, aku merasa kayak wow, these are the people that doesn't really think that far about hidup gitu ya. Mereka tidak berpikir jauh, wah saya mau mendesain hidup saya begini. Ya mereka cuma tahu hidup besok, untuk besok, hari ini untuk hari ini. Saya memastikan bisa taruh makanan di meja makan, dan itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa gitu. Yang patut untuk diapresiasi, bahwa tidak semua perjuangan tuh harus Yang sesuatu yang penting kita nggak kelaparan hari besar, ini. gitu. Dan itu datang dari orang-orang yang balik lagi nggak punya waktu untuk mengeluh tentang itu. Mereka menjalani aja, dan buat aku itu kayak also a self reminder gitu, bahwa wow, we actually maybe some of us including me, setidaknya aku bisa bilang maybe I took advantage more of this life. I take it for granted for mungkin di beberapa waktu, maybe I take life for granted without realizing it gitu. And that opens my mind. Itu membuka mata, membuka alam pikiran, membuka wacana berpikir untuk kemudian melihat hal yang berbeda di luar sana. Oke. Reza juga berinteraksi langsung ya dengan Iya, iya. dengan orang-orang yang ada di sana Iya. gitu. Itu gimana, Za? Bisa mengeksplor itu dan akhirnya bisa apa ya, mentransformkan ke cast-nya Reza, ke cast-nya Pangku. Makanya orang bilang kenapa itu sangat dekat, sangat nyata gitu ya. Pertama, apa yang kami lakukan di film Pangku itu kan kerja kolaboratif. Aku juga sangat beruntung dibantu oleh tim yang luar biasa hebat gitu, sehingga bisa berkolaborasi dengan baik. Tapi ya mengcapture
person by person. Ketika ngobrol sama mereka, memperhatikan make up mereka, baju mereka, gaya berdandan mereka, terus ketika mereka di rumah, wilayah rumah itu seperti apa dan lain-lain. Ya udah, sebenarnya kita mengambil inspirasi itu. Tapi cerita Pangku sendiri sebenarnya was inspired by my mom. Bukan tentang fenomena kopi pangkunya, pangkunya, tapi bahwa perjuangan seorang ibu tunggal, perjuangan seorang perempuan dalam secara umum gitu ya, itu yang membuat aku merasa mudah-mudahan ini bisa menjadi surat cinta yang indah untuk para perempuan dan para ibu di luar sana, bahwa perjuangan mereka luar biasa karena ada orang yang kita tahu gitu ya, menjadi ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan mudah. Tapi ada anggapan bahwa ibu rumah tangga itu berarti tidak bekerja, sementara itu menurutku tanggung jawab dan pekerjaan yang luar biasa berat, plus harus bekerja. Menghidupi keluarga, that's hell of a job. Itu pekerjaan yang amat sulit. Nah di sini mungkin ya nggak bisa dipungkiri, growing up atau dibesarkan oleh seorang ibu tunggal tentu memberi dampak. Suara itu aku berikan lewat Pangku sebagai bentuk surat cinta dan rasa terima kasih. Jadi Pangku ini adalah surat cinta Reza Rahadian untuk Mama. Dan untuk para ibu, para perempuan di luar sana yang sudah bekerja keras, apa berjuang. testimoni Mama pas nonton? Kalau Mama lebih kepada, she said, terima kasih sudah bercerita dan membuat Mama dan mungkin orang-orang yang seperti Mama merasa seen and heard. Merasa dilihat dan terdengar. It's not easy, tapi ya kami hanya berusaha menjalani kehidupan. Banyak yang cast yang bekerja sama, salah satunya datang dari seorang Christina Hakim. Reza itu perfectionist. Aku lihat di salah satu, mungkin itu apa, press con ya, aku lupa ya. I think press conference. Bu Christine bilang, sampai nafas saja diatur. Emang sebegitu perfectionist Reza? Sebenarnya ya aku nggak tahu apakah itu, ya mungkin itu perfectionistnya gitu ya, sisi itunya keluar gitu. Tapi karena backgroundnya sebagai seorang aktor, jadi aku lumayan memang agak meticulous about little details yang ada. Gitu. Apakah itu perlu atau itu tidak perlu, kenapa ini harus muncul, apa maknanya bagi scene-nya, kenapa gesturnya begini. Karena film ini minim dialog, jadi cara bertuturnya tentu lebih banyak berbicara lewat bahasa gambar. Dan bahasa gambar ini ditunjang dengan artistik, sinematografi, dan lain-lain gitu ya. Dan acting para pemainnya, bahasa tubuh mereka, bagaimana mereka menyiratkan perasaan dan lain-lain, sehingga itu bisa tersirat dan tergambar dalam sebuah film. Ya, dalam hal itu lumayan agak bawel sih. Aku lumayan agak, Bu, ini tolong nafasnya, ini jangan ada tarikan nafas di sini karena scene ini aku butuh ibu untuk lebih tenang dan jangan ada pressure beban dulu karena you're waiting for someone. Ya gitu-gitunya tuh. Jadi ibu kayak, wah ini bener-bener ibu nafas sampai diatur-atur. Ampun deh. Tapi kenapa baru sekarang, Za? Setelah how many years you spend as an actor? 20 tahun 20 kan? tahun, Iya ya. kan? After 20 years, Iya. Kenapa sekarang? Aku selalu percaya bahwa ya semua udah ada yang ngatur, gitu ya. Tapi kalau dari aku pribadi sebenarnya 20 tahun itu mungkin buat sebagian orang mungkin ada yang berpikir bahwa wah itu kayaknya bukan waktu yang terlalu panjang. Tapi buatku pribadi 20 tahun itu it's more than half of my age karirnya gitu. Jadi it's a long time for me gitu. Dan butuh ruang baru sebenarnya untuk kembali bertumbuh, untuk mencari, untuk mungkin membuat kesalahan-kesalahan baru, belajar dari itu semua. Ya, aku butuh ruang itu. Dan ternyata penyutradaraan memberikan ruang. Karena kan penyutradaraan itu ruang yang sangat kompleks. Banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus dituangkan. Dan itu membuat aku belajar lebih banyak hal lagi. Ada sesuatu yang rasanya memberikan spark dan api lagi gitu ke diri aku gitu. Bukan berarti seni peran tidak memberikan itu, tapi tentu berbeda. Ada tantangan yang baru gitu. Karena dunia seni peran setidak-tidaknya aku bisa bilang itu dunia yang sangat aku apresiasi, sangat aku hormati dan juga
zona yang cukup nyaman saat ini. Aku butuh keluar sedikit dari zona nyaman itu. Which one yang lebih menyenangkan, jadi director atau jadi aktor? Kayaknya I have to thank acting so much for this directorial debut karena it plays a big part. Dan as an actor, ya kayaknya aku nggak akan pernah bisa meninggalkan dunia seni peran selama tentunya masih dibutuhkan. So you won't stop kan? Oh, I won't stop. No. I won't stop. Gitu. Walaupun apapun di luar sana komentarnya, but I won't stop if, of course, kesempatannya masih diberikan, ya I would love to still act. Kenapa bisa sebegitu sensitif dengan hal-hal kayak gitu juga? Mungkin karena aku tumbuh melihat mama sebagai seorang ibu. Dulu tuh kami era 98, lagi krisis-krisis besar-besarnya. Itu aku ingat banget nganterin mamaku, nemenin mamaku jalan di sepanjang Sudirman sampai gedung Dharma Sakti dari gedung Panin. Oh, jauh banget. That's far. Oke. Take the bus, stop again, terus ada beberapa gedung yang dia jalan kaki. Itu untuk daftarin CV. Kok daftarin CV? Ngelamar kerja. Ngelamar kerja ya, mengirimkan CV karena waktu itu masih Iya. harus interview Iya, datang benar. langsung taruh CV. Taruh CV. Di era dimana di jalanan itu aku inget banget era itu ya, itu ada orang lewat naik sepeda di depannya saya mencari pekerjaan naik sepeda. Oh, oke, ditaruh tulisan. Taruh tulisan, saya cari kerja. That's the moment where everybody's looking and desperately looking for a job. Nah, memori itu tuh stick di aku ternyata. Oke. Knowing my mom, I was probably 9 or 10. Jadi kayak, oh no, I was 11. Wah, what a life ya. Ngikutin mamaku bisa cari kerja, naruh CV dari satu gedung ke gedung lain, just for the sake of a tough job. life, right? What a tough life gitu. Imagine how many people are doing it, and even mungkin punya kehidupan yang jauh lebih tough lagi daripada itu. Itu mungkin dari situ datangnya. We live in a quite not a extensive economy background gitu ya, tapi ya we're not wealthy, cukup aja. Jadi kami hidup dari mama tuh, aku ngelihat mama hidup dari satu petak ke petak yang lain, kontrakan, berpindah tempat, bagaimana dia pergi kerja, naik bus dari angkot nyampe terminal, ganti bus, ganti lagi sampai ke kantor. Itu picture yang aku punya dari kecil. Gitu. Ya mungkin sensitivitas itu tumbuh dari situ barangkali. Kalau ditanya what is your biggest fear? Ya, Apa? itu berada dalam zona yang terlalu nyaman. Itu I think itu salah satu ketakutan terbesarku sih. Merasa terlalu nyaman berada dalam satu titik. Tapi juga itu teguran karena aku tuh orang yang cukup satu geraknya cepat, gitu ya, gerak cepat. Everything has to be on my tempo. I'm a fighter, basically, gitu. Dan kadang-kadang ruang-ruang itu membuat aku terlalu keras pada sekitar, pada diri sendiri juga. Diri sendiri apalagi gitu. Ya proses belajar, mudah-mudahan itu juga PR-PR yang harus I have to work on it. Selain ketakutan sama kecoa ya, Za? Selain ketakutan sama kecoa. Kalau itu kayaknya ketakutan yang nggak akan bisa sembuh. It's a never ending story. Tahu nggak, kemarin aku baru syuting deh di Rusun. Oke. I cannot Ini say bukan di luar ini syuting film ya. film, ha? Tiba-tiba ada 3 kecoa terbang. Kecoa terbang ya. Itu terbang dan terbang ke arah aku, hinggap di baju. Ini lagi take. Lagi take. Wah itu aku udah nggak ada urat malu ya. Teriaknya udah kenceng banget, entah udah cempreng banget kali suaranya. Wah gila. Karena satu hal, kalau kecoanya masih yang jalan-jalan, at least you know how. Dan mereka tuh kan binatang yang kalau kita usir makin ngedekat. Ini terbang. Wah aku, this is nightmare. Oh my God, I'm so terrified. Gila, aku takut Jadi banget kecoa sih. Pak Tikus. Oh kecoa. Oke. Rats is fine. Snake is fine. I'm okay. Aku berani pegang. Tapi kecoa sih Oke, nyerah ya. nyerah. Cicak I'm fine. That's it. Kecoa. Sangat relate, ada yang takut kecoa terbang di sini.
Gak ada yang takut ya? Oh ya, oke. Nggak, my husband. Your husband? Yes, Sama takut kecoa? Si kecoa terbang kan? Dia bisa kalau ada kecoa gitu ya, tiba-tiba di rumah tuh bisa kayaknya kalau bisa panggil damkar, panggil Damkar, sumpah. Wah gila sih. Kenapa sih? Kayak biasa aja. Oke. Nextnya apa, Za? Yang masih ada harapan dan mimpi yang mau Reza lakukan? To make more movies. To make more movies. To make more movies. To be able to sustain gitu ya, di jalur ini juga gitu, di penyutradaraan. Ingin kembali menulis, buat karya lagi. Lalu ya semoga terus menemukan keresahan-keresahan dalam hidup, karena itu sangat membantu mendorong upaya untuk menciptakan sesuatu juga gitu, to create something. Do you have any message to women, to all single moms out there? Ooh, that's a very emotional part. I'm always cengeng kalau kayak gitu, but I'm trying my best. I think to all mothers out there and to all women, terima kasih sudah selalu berjuang dengan segala perjalanan yang tidak mudah, penuh dengan lika-liku. Tapi saya yakin banget semua perjuangan itu pasti punya arti dan punya makna yang dalam. Dan terima kasih sudah menjadi perempuan-perempuan hebat dan ibu-ibu hebat di luar sana. Yay! And thank you for coming. Thank you for directing and making such a really good movie. Ya kan, kita menantikan karya-karya Reza Radian lainnya. Semoga sukses terus Reza sebagai sutradara. And you won't stop as an actor. Yes, I won't stop as an actor. Okay. Gak apa-apa deh, Reza lagi. Oke, terima kasih Thank you, sekali Tiff. lagi ya Reza Thank you so much. Radian. Thank Dan usai jeda kita masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Tambah 8, 4, 4 dibagi 30. Koma ya. 226,9333333. Iya. Kepencet lagi tapi itu bener. Tujuh 7856 tambah 2354 tambah 1254 tambah 5663. 1727. Menghitung menggunakan kalkulator sudah biasa. Menghitung pakai alat bantu sempoa juga sudah biasa. Atau menghitung cara manual dengan ditulis juga sudah biasa. Tapi menghitung tanpa alat bantu apapun dengan cepat dan hasil yang tepat itu baru luar biasa. 46425. Dikurang 5622. Ya, itulah yang dilakukan oleh Farsela Wijaya. Wanita kelahiran 1993 ini punya kemampuan luar biasa, yaitu menghitung cepat dan tepat bak kalkulator. Ia pun dijuluki sebagai cewek kalkulator. Bahkan, ia juga bisa menghitung cepat sambil beraktivitas, seperti saat bermain padel, 2571. bowling, dan skipping. 248 2810 Wah, kok bisa ya? Digitnya pun tidak sederhana. Ia bisa menghitung angka ratusan, bahkan ribuan yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun kelipatan. Penasaran gimana Farsela bisa memiliki kemampuan ini? Kita simak yuk obrolannya. 2547,33333. Paling ini ya, kayaknya paling seneng bawa cewek kalkulator atau human kalkulator kalau kita lagi belanja, kayaknya nggak perlu ribet-ribet ngitung semuanya udah cepet banget. Langsung aja kita tanya-tanya dengan Farsela Wijaya, human kalkulator. Hai Sel. Halo, Kati. Kamu kayaknya mendingan ikut kita belanja ya, cepet soalnya ngitungnya. Boleh asal dibayarin gitu ya. Aduh, Enggak. Sel, apa kabar? Halo, baik Kati. Thank you for having me here. Iya, thank you for coming juga. Jadi awal mula julukan human calculator tuh dari mana sih? Kenapa Awalnya- dibilangnya human calculator? Awalnya sih dari netizen gitu ya. Kalau dulu kan
kebetulan waktu video aku pertama kali nggak sengaja viral itu kan, jadi tuh pas lagi ada tren cewek kalkulator ya lagi waktu itu cewek-cewek yang kayak lagi megang kalkulator sambil joget atau gimana gitu ya. Jadi pas kebetulan video aku ada terus ke up gitu, terus jadinya banyak netizen yang bilang kayak wah ini dari real cewek kalkulator gitu. Jadi itu kayaknya dari situ sih, jadi kayak manusia kalkulator lah, jadi human calculator gitu-gitu. Tapi kamu memang punya interest dengan hitung cepat dengan matematika. Iya sih kebetulan, dan emang sebenarnya kan waktu kecil juga emang udah les banyak gitu ya, dan kebetulan interestnya juga anehnya tuh aku tuh paling semangat selalu pas les matematika gitu. Oh iya. Jadi emang ya bilang interest ya. Aku sih rasa kayak aku tuh punya satu habit aneh. Mungkin kalau misalkan aku untuk kayak praktisnya gitu kan cuma aktifnya kan di pas waktu SD, pas waktu kecil gitu. Kalau untuk yang pas aku udah mulai remaja-remaja nih, kayak pas aku udah dewasa sekarang, aku tuh kayak punya satu habit aneh yang kayak kalau misalkan aku nggak bisa tidur, aku tuh suka jadi di kepala aku tuh kayak ngitung kelipatan gitu atau enggak. Serius? Itu kalau kamu susah tidur, kamu malah justru orang mah kalau misalkan mau tidur kan pengennya tuh tenang, iya kan? Kalau susah tidur tuh kayak ngebayanginnya tuh yang tenang-tenang, ada suara-suara desiran ombak. Ini malah mikir ya? Serius? Iya, jadi biar lama-lama ngantuk gitu. Kayak aku ngitung misalkan kelipatan, misalkan 256 gitu, jadi 512, 1024, 1536, pokoknya terus gitu sampai. Ya ampun. Nah, kalau ngitung itu memang ada rumusan modelnya atau gimana bisa sampai secepat itu? Saya Kalau aku kebetulan pakai metode sempoa bayangan sih Kak. Kan aku belajar ini kan dari sekitar aku umur 6 tahun ya, 5 atau 6 tahun gitu. Jadi kalau misalkan aku cara menghitungnya itu, aku membayangkan ini anak kecil juga baik yang bisa sih, kayak alat sempoa itu yang jadi kayak aku membayangkan sempoa itu kayak di kepala aku gitu. Jadi misalkan kayak dikasih angka tuh aku kayak langsung menghitung tapi kayak di luar kepala gitu. apa yang menurut kamu dengan bakat yang kamu miliki ini akhirnya bisa berguna banget gitu? Ketika ngapain? Ketika gimana ya, kayak sebenarnya kan kalau misalkan dibilang kayak ngitung bisa lah pakai kalkulator, bisa pakai apalagi sekarang bisa pakai komputer apa. Cuman kayak di saat misalkan kayak kita lagi nggak bisa megang alat tersebut gitu, atau enggak kayak pas dibutuhkan cepet gimana, jadi kayak aku tuh udah ya bisa langsung kehitung gitu. Kayak ya sebenarnya gitu aja sih, kayak dari Pernah kayak miss gak sih, small Sel? apa? Pernah miss gak? Pernah. Oh ya? Pernah. Apalagi kan mungkin kalau pernah nonton konten aku itu kan biasanya aku ngitung sambil ngapain. Dia bisa ngitung sambil pedal. Iya, itu aku bilang kayak karena aku akhir-akhirnya lagi sering banget main Orang pedal gitu. kayak karena kan motoriknya lagi kerja gitu Iya, ya. iya. Tapi dia bisa sambil dia pedal gitu ya, bahkan sambil kamu treatment, iya kan? Bisa tuh jawab, ada yang nanya apa segala macam. Iya sih, itu kayak lumayan, apalagi terutama kayak pas lagi pedal gitu ya, kan aku kayak lagi mikir, misalkan kayak lagi terutama kalau misalkan kayak ngambil kaca gitu, kan kayak mikir itu kayak lumayan kayak agak kayak susah ya, tapi ya akhirnya juga ternyata masih lumayan bisa lah. Jadi gitu. kalau misalnya makan di restoran nggak usah bilnya bisa ngitung sendiri ya. Iya, biasanya gitu sih, ini dimanfaatkan buat kayak hitungin gue punya dong gitu. Oke, kalau buat beberapa orang atau mungkin anak-anak gitu ya, Iya. matematika tuh horor, Iya, sih, betul, ya kan? betul. Apa yang menurut kamu ini kan bisa jadi bahan edukasi juga ya Betul, untuk anak-anak di betul. luar sana bahwa ini tidak sehoror itu gitu. Betul. Sebenarnya itu juga sih yang mau aku sampein gitu ya. Jadi kayak sebenarnya mau bikin kayak matematika itu kelihatan jadi fun, kelihatan jadi kayak nggak sesusah itu loh gitu. Jadi bisa dibawa ke ya supaya belajarnya juga happy gitu. Sekarang kita mau ajak Sela gitu ya, kita mau tes seberapa akuratnya Sela menghitung si human calculator ini, ya kan? Aku mau kasih beberapa soal. Boleh. Kalau aku sih kayaknya pakai kalkulator ya, kalkulator beneran ya, kayak nggak mungkin ya. Apakah jawabannya nanti ya kita cocokin dengan yang ada di kalkulator aku, oke? Kita langsung challenge bareng Persela, oke?
Siap, Sel? Siap. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Nih, itu juga harus cepet-cepetan nih hitungnya nih ya. Oke. 2345 ditambah 6789 ditambah 1290 dikurang 4321 ditambah 90 ditambah 3478 dikurang 66. Ya. 9.605. Tara. Keren cepet kayaknya ya ngomongnya ya. Oke, kita cepetin lagi. Abis kayak harus multitasking gitu, mencet kalkulator sama ngomong gitu. Oke, nextnya pertanyaannya adalah 45 ditambah 7294 ditambah 43 ditambah 1297 dikurang 263 ditambah 8174 ditambah 28 ditambah 3610 dikurang 423. 19.805. Benar. Aku kira aku lagi error lagi kali ini. Wow. Kita juga miss. Kok bisa ya? Soal yang ketiga. 398 ditambah 178 ditambah 409 ditambah 211 ditambah 672. 1868. Jumlah tersebut dikali 4 Ya. Oke, dibagi 8 Oke, aku dikali jawab. 12. 11.208. Wow. Enak nih bawa kemana-mana, cepet ngitungnya, apalagi kalau bonnya banyak ya berderet gitu ya. Oke, soal keempat, siap Sel? 271 ditambah 985 ditambah 482 ditambah 111 ditambah 386 ditambah 900. 3135. Yes, betul sekali. Jumlah tersebut dikali 5. 15.675. Betul. Jumlah tersebut lagi dikali 2 dibagi 10 dikali 6. 18.810. Wah. Hei produserku, kurang susah ini pertanyaannya. Oke, masih ada soal terakhir ya Sal ya. Oke, Kak. Kita ke soal berikutnya. 794 ditambah 272 ditambah 639 ditambah 554 ditambah 813 ditambah 407. 3479. Yes, oke. Jumlah tersebut dibagi 7 dikali 12 ditambah 844 dibagi 30. Wah. Koma ya. 226,9333333. Iya, bener. Kepencet lagi tapi itu bener. Wow, itu sampai koma 226,9333333. Loh, ini ada di sini semua jawabannya. Aku amazed. Sampai exact sekoma-komanya itu. Otak kamu terbuat dari apa ya? Mama kamu dulu ngidam apa? Kayaknya. Ya, habis soalnya. Tapi kita kasih tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Aku oke, pantas saja. Makanya kalau misalnya mau jago ini, kalau malam-malam susah tidur, insom, kayak Sela tadi. Ngapain Sel? Aduh, ngebayangin gitu ya kali-kalian. Kita lihat lagi ya, kita tunggu konten-konten kalkulator di sosial medianya Farsela Wijaya. Thank you for coming sekali lagi. Thank you so much. Sukses ke depannya untuk apapun itu juga. Mudah-mudahan ini juga bisa semakin kita lihat nanti ada Farsela berikut ya junior ya yang bisa menginspirasi ini ya. Thank you sekali lagi. Nah, usai jeda juga saya masih akan kedatangan ada tamu luar biasa lainnya. Kalau tadi kan jago ngitung ya, human calculator. Nah, setelah ini
siapa? Tetaplah bersama kami, ada di Talk is Fun. Saya belajar dari movies. Nah, di situ saya menemukan kosakata yang sulit di waktu dalam masih teater. Nah, akhirnya saya artikan. Oh, begini artinya. Saya praktekkan langsung. Dan di situlah saya merasa, weh, kayaknya udah improve nih kan bahasa Inggrisnya nih. Udah mantep lah. Yang tadinya kalau nanya orang bule, hello, how are you? Sekarang nggak pakai how are you lagi. Hey, how's it going? Ya kan? How you doing, man? Ya udah keren dah, udah. Good afternoon, everyone. Mr. Dede is here. Get off the sidewalk, please. Get off the sidewalk. Satpol PP bukan sembarang Satpol PP. Inilah Dede Wahyudi, seorang petugas Satpol PP yang belakangan viral karena jago berbahasa Inggris dan dikenal dengan panggilan Mr. Dede. Good morning, you know. And today I'm standing on the pavement. Dede yang bertugas di Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat ini sering menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. Bahkan ia pernah menegur pengendara dengan bahasa Inggris. Get off sidewalk. Yeah, get off. Kemampuannya ini tak didapat dari pengalaman tinggal di luar negeri ataupun belajar secara resmi, melainkan dari cara otodidak berkat hobinya menonton film action Amerika. Kemudian, pengalaman Dede bertugas di kawasan wisata seperti Ragunan membuatnya terbiasa bertemu dengan wisatawan asing. Dari sanalah ia mulai memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan turis menggunakan bahasa Inggris. Roughly 50 people over here. Seperti apa ya cerita selengkapnya? Langsung saja kita berbincang dengan Mr. Dede, si Satpol PP yang fasih berbahasa Inggris. The public to comply with applicable regulation right now. Gimana? Jangan kaget ya kalau misalkan Anda lagi mungkin ada di satu spot gitu di daerah Jakarta terus ketemu Mr. Dede terus diajak ngomong bahasa Inggris, tapi emang keren ya, luar biasa. So please welcome the one and only Mr. Dede. Hi Mr. Dede. Hello. Thank you so much for having me. Thank you so much Yeah, for yeah. coming. Also to welcome to Talk is Fun. Yeah, yeah. How's life lately? My life is hunky-dory. So far so good, you know. Do you realize that you're famous now? Yes, I guess. My video is going viral, you know, but everybody and some people in Jakarta, okay, just say to me like this, hey, Mr. Dede, you're being famous, man. You're so dope. Just like that. You're on TV, you're on media. Yeah, that's right. Yeah, you betcha. Tapi kita pakai bahasa Inggris aja. Apa pakai bahasa Indonesia nih? Ya, boleh mix boleh. Oh, mix. Oh, Shantalara. Oke, Mas Dede, sejak kapan sih berbahasa Inggris atau ketertarikan berbahasa Inggris ini? Kalau belajar bahasa Inggris sudah lama juga. Saya sejak SMA itu sudah mengumpulkan kosakata-kosakata dari SMA itu ya. Terus bekerja di Pemda dari 2002. Oke. 2002 bekerja dari honorer sampai sekarang sudah statusnya pegawai negeri sipil ya. Mengabdi selama 10 tahun 12 tahun lah. Oke. Dan ditempatkan saya di tempat-tempat pariwisata. Kayak Ragunan, Kota Tua, Monas. Nah di situ saya bertemu dengan orang-orang asing tuh, orang bule tuh kan. Kadang dia nanya alamat. Dulu pernah ada bule nanya alamat ke saya. Dia mau ke jalan Jalan Jaksa ya. Oke. Jalan Jaksa kan dulu. Di Jakarta Jalan Pusat Jaksa. ya? Iya, Jaksa itu tempat kumpulan orang-orang bule Bule. semua. Saya dengarnya kejaksaan, kantor kejaksaan. Saya bilang, jaksa. Saya kasih tahu kan, saya ngomongnya kesana-kesana aja gitu. Gak taunya salah nyasar tuh bulenya. Bukan ke jalan jaksa, malah ke kantor kejaksaan. Kan jauh muternya. Dia balik lagi. Wah disitulah saya pengen belajar bahasa Inggris itu. Oke. Saya mau interaksi dengan orang asing. Nah makanya saya belajar dari situ kan. Dari movies and I'm watching a lot of movies. And I am listening a lot of songs. Ya dari situ saya ambil rangkuman kosakata-kosakata yang sulit di film-film. What was your first movie? Like James Bond ya maybe, like Oke. James Bond, the James action Bond masa movie. siapa tuh? Waduh banyak ya, Pierce perannya Brosnan, banyak ya. Iya. Atau Daniel Craig gitu. Sama like Rainbow, Sylvester Stallone, Oke. and Training Day, like gang movies kayak gitu. Learning by movies, ya kan? Berarti belajarnya memang dari film, That's ya right, kan? yeah. Itu gimana cara belajarnya? Maksudnya yang ditangkap dulu tuh kata-katanya, terus kemudian dicari tahu grammarnya, aksennya, atau apa? Saya vocabs.
Oke. Kosakatanya. Kosakatanya. Jadi saya belajar pakai kata dasar dulu ya, segala macam ya. Tapi saya kurang puas nih sama kosakatanya. Jadi kalau ketemu orang asing saya cuma nanya, hello, how are you? How are you? I'm fine. Kalau how are you sih, anak SD juga bisa ya kan, how are you? Udah akhirnya pergi bulenya. Saya mau perpanjang nih obrolannya. Saya mau mengembangkan kosakata saya. Saya belajar dari movies. Nah, di situ saya menemukan kosakata yang sulit. Saya pause teksnya. Oke. Nah, dulu zamannya masih DVD. Iya. Iya, saya tulis tuh semuanya. Wah, saya catetin tuh mana yang sulit. Makanya tuh kaset DVD sekali beli rusak, pada baret. Terus saya buang, saya beli lagi kan. Jadi bisa berulang kali itu dalam satu film iya, ya? berulang kali. Oke. Saya berburu film situ. Waktu dalam masih startup. Nah, akhirnya saya artikan. Oh, begini artinya. Saya praktekkan langsung. Saat saya tugas di Monas dan Kota Tua. Dan disitulah saya merasa, weh, kayaknya udah improve nih kan bahasa Inggrisnya nih. Udah mantep lah. Yang tadinya kalau nanya orang bule, hello, how are you? Sekarang nggak pakai how are you lagi. Hey, how's it going? Ya kan? How you doing, man? Ya udah keren dah, udah ada peningkatan dikit. Ya. Nah, saya kembangkan dari situ. Oke. Iya. Artinya kan prakteknya itu pada saat bekerja, ya kan? That's right. Oke. Terus ada teman-teman di luar sana gitu yang kadang-kadang ngapain sih gitu? Ngapain sih pakai bahasa Inggris? Ngapain sih sosok? Karena kan kalau misalnya di videonya Mas Dede kan di Instagram kayak misalkan negur orang yang lewat trotoar, pengendara yang nakal-nakal kayak gitu gitu. Kadang-kadang ngapain sih Pak pakai bahasa Inggris gitu? Jadi temen sih cuek aja sebenarnya. Malah bagus deh lu, unik deh dek, kata dia gitu. Nggak apa-apa sih. Karena saya untuk melampiaskannya di pekerjaan ini. Saya mau berbicara bahasa Inggris. Di rumah anak saya nggak suka bahasa Inggris. Oh ya? Iya, dia sukanya matematika. Oh kan, hitung-hitungan dia sukanya. Saya ngajarin anak saya nggak bisa. Gimana caranya nih ya? Saat di lapangan, wah langsung kayak kemarin kan tertipin trotoar tuh. Please get off the sidewalk, man. Come on, you're breaking the law. Please get off. Wah, di situ saya puas tuh. Melatih kosakata saya kan. Nggak taunya kira viral videonya. Gitu. Jadi teman-teman ya mendukung saya. Oke. Iya. Sampai sekarang masih rutin untuk belajar vocab, grammar, melalui film lagu itu masih? Masih, iya. Oke. I'm still doing it. Oke, still doing it. Yes. Ada keberlanjutannya nggak? Mungkin pakai les kah, nambah les kah gitu? Ada kepinginan kayak gitu nggak sih? Kalau les, saya nggak kursus bahasa Inggris. Saya bukan lulusan dari sekolah bahasa Inggris enggak. Saya belajar dari movies dan song aja. Ya, akhirnya saya masih mempelajari terus, Kak. Pelajari terus semuanya. Demi I have to go the extra mile for improving my English skill. And I am bending over backwards, like finding hard vocabs from movies. That's right. Oke. Iya. Apa menurut Mas Dede yang membuat kayaknya nih memang harus dikembangkan gitu? Dan ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk pekerjaannya Mas Dede sekarang. Iya, gini. Karena Jakarta itu nanti akan berubah menjadi menuju ke global city. Yes. Nah, terus slogannya tuh Jakarta. Nah, disitulah. Jadi bahasa Inggris buat saya it's very crucial thing, oke? Karena saya mau pintar. Saya mau pintar. Saya mau menciptakan sesuatu yang berbeda, ya kan? Jadi nggak Satpol PP itu cuma di jalanan bekerja panas-panasan gitu. Tapi bisa ada interaksi memakai bahasa Inggris kepada tamu-tamu mancanegara yang berkunjung ke Jakarta. Bisa melayani, saya mau melayani mereka. Berapa tahun tadi Mas Dede jadi petugas Satpol PP? 25 tahun. Udah ya, 25 tahun ya. Dengan adanya video-video yang kemarin viral, akhirnya Mas Dede ini kemarin juga dipanggil, diundang sama Pak Gubernur, untuk ketemu langsung, untuk diskusi langsung. Apa yang dibicarakan? Nah, itu bener tuh. Itu saya deg-degan tuh, Mbak. Baru pertama kali nih, sepanjang sejarah ketemu langsung sama gubernur dari setiap masa, belum pernah sebelumnya? Belum pernah, baru ini gubernur, ya kan, Pak Pramono Anung ya. Saya di WA nih, masuk WA, Mr. Dede diundang ke Pak Gubernur berkenan bertemu dengan Mr. Dede. Saya bilang, apa iya nih? Gubernur mau ketemu saya? Ya kan, saya kan pangkat kopral ya nggak, bukan pejabat saya nih kan. Wah, yaudah, saya lapor pimpinan saya, ditemani pimpinan saya. Saya masuk berdua doang, yang lain nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk tuh. Saya deg-degan tuh, Mbak. Wah, deg-degan nih. Saya mikirnya gini, ntar kalau ditanya sama Pak Gubernur, dia ngomong apa ya? Saya bingung nih kan. Wah, udah disambut sama dia, langsung pakai bahasa Inggris. Wow, Pak Gubernur bahasa Inggrisnya awesome. He's very dope. Ya kan, keren dah bahasa Inggrisnya langsung.
jabat tangan, hello Mr. Dede, how are you today? Wah, pakai bahasa Inggris langsung, oh I'm so good ya. Ngobrol lah kita di sofa, di bangku, ya kan. Ngobrol-ngobrol bla bla bla. Langsung itu saya ngeliat meja dia nih, meja kerja dia, ya kan. I'm seeing your table, ya kan, and your chair right now. Saya itu ngomong ngeliat kasih tahu meja itu, saya udah grogi banget ngobrol Pak Gubernur kan. Tapi sama dia malah diizinkan, saya izinkan kamu duduk di kursi saya. Waduh, itu yang berkesan ya kan. Saya diri dong ya kan, diajak langsung duduk saya di kursi dia. Kata yang teman-teman di medsos, wah beruntung banget loh Mr. Dede. Satpol PP ribuan Satpol PP yang duduk di bangku Pak Gubernur. Cuma kamu aja nih yang beruntung digituin. Saya senang sih, bangga. Dan dia memberikan big appreciation. Iya, dia memberikan apresiasi buat saya. Terima kasih Mr. Dede, kamu udah mengimprove dirimu. Seorang Satpol PP yang mau memberikan edukasi bahasa Inggris kepada orang lain. Seperti itu. Ada keberlanjutannya nggak? Mungkin dengan nantinya Mas Dede mungkin bisa memberikan pelatihan atau mungkin ya berharapnya kan semua ASN di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga punya kemampuan yang sama sehingga ya itu kan bagian dari hospitality-nya Jakarta kan. Iya. Sebenarnya di kantor saya itu yang bisa bahasa Inggris banyak sekali, banyak banget. Malah dia S2, S1, saya cuma SMA. Iya, saya digituin sama pimpinan saya. Di sini banyak Mr. Dede yang bisa bahasa Inggris. Cuma yang viral kamu yang viral, dia nggak pada viral. Saya digituin. Iya, ya udah kamu yang jadi trending topik sekarang media ke kamu semua nih. Ya udah, kamu improve dirimu. Kalau masalah memberikan pelajaran, saya kasih privat les sekarang. Oh iya? Saya ngajar anak SD, kelas 4 SD, privat. Oke. Saya ajarin idiom. Oke. Oh, idiom kayak tadi kan, misalkan, hello how are you? Jawabannya jangan I'm fine ya, jangan I'm good. Kamu jawabannya I'm hunky dory. Hunky dory kan idiom ya kan. Saya ajarin idiom dia. Ya, grammar ya kan, to be, I am, you are, simple present continuous, I'm writing, I'm talking, I'm drinking, wah sebla-bla dan sebagainya lainnya. Oke. Ada niatan mungkin ingin belajar bahasa yang lain selain bahasa Inggris. Ini kan bahasa Inggrisnya kan sudah berjalan dan sudah menguasai cukup baik lah ya gitu kan. Selanjutnya mungkin ada yang mau dipelajari bahasa lain, bahasa asing lain? Saya pernah belajar bahasa Jerman. Oh iya? German. Tapi wah sulit banget deh. Sulit, buat saya sulit banget itu. Karena ketemunya juga di sama orang bule pasti ngomongnya bahasa Inggris. Mau orang Jerman, orang Rusia, Amerika, Inggris semua yang dipakai. Jadi saya, asli Jerman dia ketemunya pakai bahasa Inggris, udah nggak kepake lagi tuh bahasa Jerman. Kosakata yang saya hafalin, blank, buang udah saya fokus English language. Oke. That's right. Kita akan lihat nanti ya bagaimana kemudian Mas Dede masih terus berada di jalanan ya kan sebagai petugas Satpol PP menertibkan dengan bahasa-bahasa Inggrisnya atau mungkin nanti expand ke kegiatan-kegiatan lainnya. Makasih banget Mas Dede udah hadir di sini di Talk is Fun kali ini. Sukses selalu, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi orang-orang di luar sana ya. Jadi kalau misalkan ingin belajar itu tidak mengenal usia, ya kan, tidak tahu mengenal kapan backgroundnya, semuanya bisa belajar ya. Bener. Terakhir mungkin boleh ini dong pakai bahasa Inggris terima kasih sudah menonton saya gitu di Talk is Fun kali ini. Okay, hello, Mr. Dede is here and thank you so much for having me today and thank you so much for watching me right now. And this is my first time I'm sitting down here and I am over the moon to see the host like her. Oh my God, yeah. You are adorable. You are adorable. Thank you so much. Yeah. Thanks so much for the crew. Okay, thanks a lot. Okay, it's really good to see you. Kita kasih tepuk tangan. Big warm applause to Mr. Dede. Sukses selalu ya Mas Dede ya. Thank you so much. Senang banget ngelihat ada sosok seperti Mas Dede ini ya. Dan usai jeda Talk Evan masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Nah, weekend tetap harus nambah referensi dong ya. Referensi berita-berita dalam Hot Topics berikut ini bisa jadi pilihan untuk Anda. Kita simak. Nah, ini buat para penggemar K-pop Demon Hunters ya. Pasti banyak yang nunggu ini. Kira-kira kelanjutan dari K-pop Demon Hunters ya.
Yang berikutnya kira-kira kapan tayang ya? Ini dia, kita lihat. Jadi tanda-tanda kehadiran sequel dari K-pop Demon Hunters ini mulai menunjukkan green light ya, lampu hijau. Sumber mengungkapkan Netflix dan Sony Pictures Animation sudah finalisasi kesepakatan. Seperti dikutip Variety, sequel K-pop Demon Hunters disebut akan tayang 2029, tapi ini belum resmi ya dan masih aja bisa berubah. Film K-pop Demon Hunters yang tayang perdana pada Juni 2025 meraih kesuksesan besar, berhasil mencetak rekor dengan masuk 4 nominasi Grammy Award 2026, 3 diantaranya untuk soundtracknya Golden yang dipopulerkan oleh Huntrix. Sambil nungguin K-pop Demon Hunters masih tayang katanya 2029. Aduh masih lama banget ya. Coba kita lihat dulu ada Ghost Post. Jadi Threads ini merilis ada satu fitur baru namanya fitur Ghost Post. Apa sih fungsinya buat Anda nih yang suka main Threads ya? Jadi platform media sosial Threads merilis fitur baru bernama Ghost Post yang memungkinkan unggahannya hilang dalam 24 jam. Mirip dengan fitur stories di Instagram. Jadi setiap balasan di Ghost Post ini akan dikirim ke kotak masuk pesan user. Balasan dan juga like terhadap unggahan hanya bisa dilihat oleh pengunggah. Dan untuk mengunggah di Ghost Post, pengguna hanya perlu klik di ikon Ghost saat akan mengunggah threads yang baru. Nah, buat Anda berikutnya yang suka olahraga, pastinya pengen dong olahraga ini berefek atau berdampak maksimal ya. Nah, gimana sih supaya olahraga itu bisa maksimal untuk tubuh ya? Jadi ada aturan-aturannya atau ada hal-hal yang harus Anda lihat ya, Anda simak. Jadi tahu nggak sih kalau misalkan olahraga tidak akan maksimal jika Anda mengabaikan asupan nutrisinya. Ada waktu yang tepat mengonsumsi makanan ketika Anda olahraga. Jadi sekitar 30-45 menit sebelum olahraga konsumsi camilan, tapi yang penting itu harus kaya karbohidrat dan rendah serat. Supaya apa? Supaya mudah dicerna. Minum cukup cairan, pertimbangkan menambah elektrolit untuk mencegah kelelahan dini. Nah, kedua 30 hingga 60 menit setelah olahraga, konsumsi 20 sampai dengan 40 gram protein dari tahu, bisa juga telur atau mungkin daging tanpa lemak dipadukan dengan karbohidrat dari buah, dari nasi, kentang, atau bisa juga mie ya. Nah, perpaduan ini membantu memperbaiki otot dan juga mempercepat pemulihan. Yang juga ramai belakangan kalau kita ngomongin soal lifestyle ada thrifting. Jadi thrifting itu bukan cuman sekedar tren ya, tidak cuman sekedar gaya hidup, ada hal-hal yang harus Anda perhatikan. Jadi bukan cuma ngomongin soal harganya. Jadi harga murah ya, dapat tampilan yang Anda suka. Siapa yang suka thrifting? Selain harganya miring, kira-kira kenapa coba orang-orang itu suka dengan thrifting? Jadi pengamat sosial Universitas Indonesia menyebut ada 5 alasan thrifting digemari oleh orang-orang. Jadi pertama, krisis keuangan yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Kedua, kesadaran akan sustainable living atau sesuatu yang berkelanjutan di mana masyarakat sadar supaya sampah fashion ini nggak semakin numpuk lagi. Nah, ketiga, karena keunikan barang dan juga limited edition. Keempat, pengaruh dari konten kreator tentunya di media sosial. Nah, kelima, kebutuhan eksistensi, mau tampil beda, tampil keren, tapi nggak harus buang-buang duit yang mahal. Oke, itu tadi Hot Picks pekan ini. Seperti biasa, Hot Picks akan mengakhiri episode Talk is Fun kali ini. Dan kita masih akan ketemu lagi next week dengan episode yang gak kalah menarik, gak kalah seru. Saya Tiffany Raitama pamit. Sampai jumpa. I'm over the moon. Out of the blue, yeah. In association with